Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita mulai ibadah kita. Kita bersyukur, kita naikkan ucapan syukur kita sebab Tuhan kita Dia Allah yang sangat baik. Amin. Sekali lagi Dia tidak melihat jumlah kita Bapak Ibu, tetapi Dia melihat setiap hati yang mau menyembah. Amin. Dan kita semuanya siap untuk memuji menyembah Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Yes. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Bersama-sama katakan, sama-sama bangkit berdiri. Hormat akan Engkau, Kau Allah. Dipuji, ku kagum akan Engkau.
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Benar Bapa, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan, itu karena kasih kemurahan Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami boleh berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ampuni segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang tidak berkenan kepadamu, baik itu perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang tidak kudus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih acara ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Firman yang akan disampaikan oleh hamba sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang telah keluar dari hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman ini akan menguatkan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apa ini untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Kami lebih lagi rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap hati yang terbuka Tuhan hari ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan bersama, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Yes, haleluya. Hanya dekat Allahku. Ini pengakuan kami Tuhan. Oh, hatiku sepanjang hidupku,
ada kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Ku ingin selalu sekutu dengan menikmati. Biarkan rohmu, yes Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan hanya dekat Allahku. Amin Tuhan. Kau sertai jalan sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Yes, ada kekuatan baru. Yes Tuhan, amin. Kaulah perlindunganku, oh, keselamatanku. Ku ingin selalu menikmati. Biarkan rohmu tinggal dalamku. Yes, ku indah bersamamu. Ku ingin selalu menikmati hadiratmu. Ini kami Tuhan, tinggal dalammu. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Kau yang berikan kekuatan yang baru bagi kami. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan. Yesus, ku sembahkan, ku tinggikan, sebab indah bersamamu Tuhan. Haleluya, 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 glory, Yesus, haleluya, 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 Yesus, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Tiada seperti Engkau Yesus. Haleluya. Yes. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau luar biasa Yesus. Oh, glory, glory, Hosana bagimu. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Segala hormat pujian kami hanya bagimu. Haleluya. Kita sembah Raja kita. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati. Yesus, bermasmurlah bagi Raja. Bermasmurlah dia bagi Tuhan. Sebab dia Allah yang luar biasa. Ucapkan terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab dia Allah yang sangat dahsyat, dia ajaib. Setiap perbuatannya selalu ajaib dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Glory. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kau melihat setiap hati yang terbuka pagi hari ini Tuhan. Glory. Oh, oh, haleluya. Glory. Oh, oh. Hanya dekat padamu jiwaku tenang Tuhan.
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, kami siap bersorak-sorai bersuka cita bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Berikan salam tos kanan kiri muka belakang saudara. Dia baik, Tuhan kita Allah yang sangat baik. Haleluya. Yes, haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Yes, haleluya. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan, yes, Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Yes, haleluya. Hati bersyukur, halamannya pujian. Yes, penuhi baitnya, yeah, dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Oh, oh, oh. Haleluya. Rahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik. Tepuk tangan di atas dong buat Tuhan. Amin. Sebab Tuhan, haleluya, selama-lamanya. Amin. Oh, haleluya. Sebab Tuhan Dia baik, yang kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yeah. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Saudara siap lebih lagi buat Tuhan Yesus? Sorak-sorai lebih lagi buat Dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Tiada terukur kebaikan-Mu bagi kami, Yesus. Haleluya. Mari katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, yang alamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, hatiku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, amin, amin. Haleluya, sungguh sukacita melimpah hari ini. Amin Bapak Ibu. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Dia Allah yang luar biasa. Dia sumber kekuatan bagi setiap kita. Dia sumber sukacita buat saudara dan saya. Dia Allah yang selalu ada buat kita. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat sukacita Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kami pagi hari ini. Kami percaya kekuatan jiwa kami Tuhan. Ketika kami boleh bersukacita bagi Engkau Tuhan. Glory bagimu Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, kami buka hati, kami siapkan hati kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, seperti pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Bahwa Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau teguhkan hati setiap kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kita naikkan pujian ini, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku. Yes, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Haleluya, haleluya. Oh, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yes, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Dapat di dalam-Mu. Yes Tuhan. Oh, kan hatiku. Yes. Tiada yang mustahil bagimu. Semua katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi
Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan hari ini. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya. Maka mujizat akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada siang hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar Tuhan pakai hanya untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, beracaralah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semua? Suatu sukacita pada hari ini kalau saudara-saudara saya yang dari Perth bisa ada hadir bersama kita saat ini. Bisa berdiri? Coba ya, ini saudara saya dari Perth. Mereka lagi holiday dan juga ada Niki Tirta di sini juga, ya. Terima kasih. Saudara, firman Tuhan, tema firman Tuhan pada siang hari ini berbicara mengenai hati yang bimbang. Hati yang bimbang, saudara. Kalau saudara memiliki hati yang bimbang, apapun yang akan saudara kerjakan, apapun yang akan saudara lakukan, kalau saudara memiliki hati yang bimbang, artinya saudara memiliki keraguan-keraguan, maka saya percaya tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang maksimal. Betul gak saudara? Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6a. Orang yang bimbang ibarat gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh ombak. Dan di ayat 7 dikatakan, orang yang bimbang jangan harap, jangan mengira dia akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Lihat saudara, kalau saudara dalam pergumulan saat ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara pada pagi hari ini, saudara, kalau saudara masih memiliki hati yang bimbang, saudara, percayalah saudara, Tuhan tidak akan menjawab setiap pokok doa saudara. Saudara. Karena itu firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Orang yang hatinya bimbang tidak akan pernah mendapat apa-apa dari Tuhan. Ya, sebetulnya Tuhan itu sudah sangat rindu, saudara. Dia sangat rindu untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia sangat rindu untuk menjawab setiap pokok doa saudara. Dia sangat peduli akan anak-anaknya, karena kita ini adalah biji mata Allah. Ya kan? Kita ini adalah kekasih-kekasih Allah. Dia tidak mau lihat satupun daripada kita ini menderita. Tetapi yang menghalangi semua itu terjadi dalam hidup saudara, karena ada kebimbangan, ada keraguan di dalam hati saudara. Itu membuktikan bahwa saudara masih meragukan kuasa Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara bimbang, itu menyatakan bahwa saudara meragukan apa yang Tuhan buat. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tetapi dengan kebimbangan kita, itu membuktikan bahwa kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiran kita saudara. Ya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka dia akan bertindak saudara. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Markus 11 ayat 23-24. Apa yang Tuhan mau katakan mengenai hati yang bimbang? Coba bisa ditayangkan. Markus 11 ayat 23 dan 24. Sini dikatakan, aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata saudara? Tuhan sendiri berkata. Sesungguhnya, lihat saudara, berarti arti Tuhan tidak main-main saudara. Dia serius. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal apa saudara? Tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, itu adalah iman. Karena itu, aku di ayat ke-24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepadamu. Amin saudara. Tuhan katakan barang siapa berkata. Barang siapa berkata. Saudara. Oke. Dalam pembacaan firman Tuhan perikop ini sudah di Markus 11 ayat 23-24 ada 4 hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama itu adalah perkataan, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah iman, yang empat adalah percaya. Ya, Pak. Oke, kita bahas satu persatu saudara ya. Yang pertama dikatakan apa? Barang siapa berkata. Jadi segala sesuatu itu harus diucapkan dengan kata-kata melalui mulut kita. Ya. Jadi kata-kata itu adalah suatu sarana, suatu ekspresi dari apa yang ada di dalam hati kita. Ungkapan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kita utarakan melalui kata-kata kita. Jadi segala sesuatu itu harus diungkapkan dengan kata-kata. Begitu pula pada pengakuan iman kita. Pada saat kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kita akan diselamatkan. Itu pun juga kita ucapkan dengan kata-kata. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku itu harus dengan kata-kata yang diucapkan. Jadi setiap apapun yang kita akan lakukan, kita ungkapkan dengan perkataan kita. Saudara bayangkan saudara, kalau tidak ada perkataan di dunia ini, apa jadinya dunia ini saudara? Pasti akan sepi, ya kan saudara? Ya. Begitu pula pengakuan iman kita harus kita ungkapkan dengan kata-kata. Ya, pada saat saudara dihadapkan, ada satu peristiwa di mana saudara harus menghadapi orang yang kerasukan setan. Ya, tentunya saudara akan doakan kan. Tentu saudara punya langkah iman, saudara berani kan menengking kuasa-kuasa gelap yang ada di dalam orang itu kan. Nah pada saat saudara menengking kuasa gelap itu pasti saudara utarakan dengan perkataan saudara kan. Ya, seperti ini misalnya. Dalam nama Yesus, keluar kau iblis. Dalam nama Yesus. Kan pasti seperti itu saudara, dengan kata-kata kan. Kira-kira kalau saudara nggak pakai kata-kata, saudara cuma begini. Kira-kira bisa nggak saudara? Kita tertawakan sama iblis, sangkanya kita ngajakin dia main silent quiz kali ya saudara ya. Ya kan, ada kan silent quiz dulu kan, dengan gitu. Kita harus ungkapkan semua dengan kata-kata saudara. Itu sebagai langkah iman kita. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 29, Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Efesus untuk tidak berkata-kata kotor, saudara. Artinya kata-kata binatang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang menghina orang. Coba kita baca kayak di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, Tuhan memberikan kita mulut selain untuk makan, juga untuk berkata-kata sebagai alat komunikasi kita. Ya. Oleh karena itu, jangan pergunakan kata-kata kotor keluar dari mulut kita, saudara. Karena mulut kita ini memuji Tuhan. Jangan juga mulut kita ini mengutuk orang yang diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kata-kata kita harus yang keluar, kata-kata yang memberkati. Kata-kata yang orang lain dapat merasakan kasih karunia. Itu yang pertama yang kita dapati di dalam Markus 11 ayat 23 dan 24. Yang kedua, sini dikatakan asal tidak bimbang hatinya. Jadi kita berbicara mengenai hati di sini, saudara. Kata hati itu di dalam Alkitab dituliskan sebanyak 787 kali, saudara. Cukup banyak, saudara. Artinya bahwa hati itu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, saudara. Ya. Dan kata hati itu pertama kali ada di dalam Alkitab. Konteks itu pada saat kejatuhan manusia pertama. Ya. Di dalam kitab Kejadian 3, kitab Kejadian 6 ayat 3, Kejadian 3 ayat 6, saudara. Ketika perempuan itu melihat buah yang ada di pohon itu, yang kelihatannya enak untuk dimakan dan sedap dipandang, saudara. Hatinya tertarik, saudara. Lihat, saudara. Segala sesuatu itu dimulai dari hati kita. Makanya Alkitab katakan di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu itu kuncinya, kehidupan ini ada di hati kita, saudara. Apa yang ada di hati kita ini, saudara, itu akan keluar dari mulut kita, saudara. Jadi hati-hati kita menjaga hati kita, saudara ya. Dan ketika Hawa melihat buah itu lalu dia hatinya tertarik, saudara, untuk memetik buah itu. Akhirnya dia memetik buah itu dan dia memakannya. Akhirnya dia jatuh dalam dosa dan diberikan juga kepada suaminya. Jadi segala sesuatu dimulai dari hati kita, saudara. Hati yang tertarik, saudara. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, dunia menawarkan banyak sekali, saudara, hal-hal yang menarik, yang kelihatannya sedap dipandang dan kelihatannya enak-enak. Tapi hati-hati, saudara. Jangan hati saudara tertarik, karena itu adalah jerat iblis, saudara. Sekali kita tertarik, saudara, maka kita akan masuk, kita akan jatuh dalam dosa, saudara. Ya. Kita harus bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, manusia itu diciptakan dia untuk berkelompok. Amin. Maksud saya manusia itu diciptakan bermasyarakat dengan manusia yang lain. Ya. Nah, menjaga hati, artinya itu menjaga perasaan atau menenggang rasa. Ya, itu artinya menjaga hati. Nah, karena kita hidup berkelompok, karena kita hidup bermasyarakat, kita juga harus bisa menjaga perasaan orang lain. Selain menjaga perasaan kita sendiri, saudara. Betul kak? Kalau saudara tinggal di hutan sendirian, is okay, saudara nggak usah peduli dengan perasaan orang lain. Tapi selama kita hidup bersama-sama, berkomunitas, bermasyarakat, kita juga harus bisa menjaga perasaan orang lain. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa hal. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain, saudara. Ya. Yang pertama, saudara. Saya ambil istilah tabur tuai, saudara. Di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuatlah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya saudara, kalau kita mau apa yang kita lakukan dihargai oleh orang lain, saudara juga harus menghargai orang lain, saudara. Kita tidak bisa hidup hidup egois gitu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri dan kita tidak bisa egois gitu. Karena salah satu sifat orang berdosa adalah orang yang suka mementingkan diri sendiri, saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau orang lain berbuat sesuatu untuk saudara, saudara harus berbuat dulu demikian kepada mereka. Ayat ini adalah salah satu ayat yang terkenal, saudara. Makanya dikatakan golden rules, saudara. Aturan emas ini. Nah, yang kedua, saudara. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain? Artinya kita harus berpikir sebelum berucap, saudara. Kita harus berpikir sebelum berucap. Di dalam kitab Amsal 18 ayat yang 21 dikatakan, hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya saudara, apa yang dikatakan oleh mulut kita, itu yang akan menentukan masa depan kita. Saudara. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu sifatnya tidak kekal, saudara. Berubah-ubah. Tetapi perkataan kita, itu bisa menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik atau yang lebih buruk, saudara. Ada pepatah yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Betul ya, saudara. Artinya setiap kata yang sudah terlanjur keluar tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itu bisa menjadi bumerang buat kita, bisa merugikan kita. Coba saudara lihat di medsos, saudara. Berapa banyak orang terjerat undang-undang ITE. Karena apa? Karena sembrono dengan kata-katanya tidak dipikirkan terlebih dahulu, saudara. Ya. Kalau kita mau melukai hati orang itu sangat mudah, saudara. Tetapi untuk menyembuhkannya itu yang sulit. Kata maaf aja belum cukup, saudara, untuk menyembuhkan hati orang yang terluka, saudara. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara ya. Menurut saudara itu mana lebih berhikmat, saudara? Mulut kita, saudara, atau pantat kita? Mana yang lebih berpikir kalau mau bertindak? Mulut kita atau pantat kita? Hah? Mulut kita atau pantat kita? Pantat kita, saudara ya. Sorry nih saudara ya, saya katakan ya. Coba kalau kita mau buang angin, saudara ya, atau kentut, saudara ya. Coba. Tentu kan kita harus mikir-mikir dulu, saudara. Ada nggak orang di sekitar kita kan? Ada nggak yang mendengar? Ada nggak yang melihat? Kan kita mikir-mikir dulu kan, saudara. Kenapa?
Pertama, kita menjaga perasaan kita kan. Kita malu dong. Ya, yang kedua, kita menjaga perasaan orang lain dong. Gak sopan dong kalau kita buang angin di depan orang lain sekarang kan. Nah, setelah kita lihat semuanya aman, baru terjadi pelepasan kan saudara. Betul ya? Nah, tetapi lihat saudara, kalau mulut kita, sering kali kita ngomong asal ngomong aja jeplak aja saudara, gak peduli kan. Iya kan? Gak peduli kata-kata itu kita tuh menyakiti hati orang atau melukai hati orang kan. Jadi mana yang lebih berhikmat saudara? Coba. Antar kita kan saudara. Ya, mulai saat ini saudara, ayo. Jangan kalah dong mulut kita sama pantat kita saudara ya. Dua-duanya harus berhikmat saudara. Amin saudara. Yang ketiga saudara ya. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, jangan bergosip. Nah ini, bergosip, kok udah ketawa Bu? Ya. Gosip itu digosok semakin sip saudara. Ya. Biasanya orang kalau bergosip itu nggak pernah kehabisan bahan saudara. Kenapa? Karena selalu ditambahin bumbu-bumbu kan, semakin asik saudara ya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat 36. Ya. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, salah satunya gosip saudara, akan kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, ayat yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, gosip, itu bahasa Inggrisnya apa ya saudara? Bu Titin tahu bahasa Inggrisnya apa? Gosip. Tahu dong? Tahu. Gosip itu bahasa Inggrisnya ngerasani. Ngerasani ya, ngomongin orang itu gosip saudara ya. Nah, biasanya anehnya saudara ya, tapi gosip ini orang-orang pada, hampir semua orang tuh suka saudara, membicarakan orang lain. Gak peduli itu orang laki atau orang perempuan. Ya, gak peduli itu dia membicarakan mengenai kelebihan orang atau kelemahan orang. Tetapi yang namanya gosip itu konotasi dengan hal-hal yang negatif. Selalu membicarakan keburukan, kejelekan, kekurangan orang. Dan biasanya yang suka gosip itu, maaf ya ibu-ibu, ibu-ibu atau emak-emak saudara. Emak-emak ya. Biasanya saudara mama itu kan suka masak di rumah. Kalau dia masak kan dia kasih bumbu macam-macam kan saudara ya. Supaya masakan itu menjadi sedap kan. Nah setelah selesai dia praktekkan saudara. Ada waktu senggang dia mulai membicarakan orang lain, mulai menggosip. Dia tambahkan juga tuh bumbu-bumbu seperti waktu dia masak. Supaya apa? Semakin asik didengar saudara. Ya. Dan biasanya itu dilakukan emak-emak pada waktu senggang. Ya. Tapi emak-emak di sini sih nggak ada yang seperti itu ya. Nggak ada ya. Amin ya. Kok cuman berapa orang yang bilang amin? Berarti yang lain suka gosip? Enggak kan ya. Saya percaya emak-emak di sini nggak pernah gosip, maksud saya nggak pernah sekali gitu ya saudara. Enggak. Semua baik-baik di sini. Saya tahu jemaat saya semua baik-baik. Dan mereka tidak pernah gosip. Ya karena gosip itu adalah kata-kata yang sia-sia yang diucapkan oleh mulut kita dan kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Oke, yang berikutnya saudara. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain? Jangan menghakimi saudara. Firman Tuhan katakan di Matius 7 ayat yang pertama. Jangan menghakimi orang lain supaya kalian sendiri juga tidak dihakimi oleh Allah, saudara. Ya, lagian siapa sih yang angkat kita jadi hakim, saudara? Kok kita bisa semena-mena menghakimi orang lain? Kalau kita menghakimi orang lain, kita bisa melukai hati orang lain. Yang harus kita lakukan, kalau kita tahu saudara kita, teman kita berbuat salah, kita harus menegur dia. Menegur juga dengan kasih, jangan di depan orang. Kita panggil empat mata dan kita menegur dengan kasih. Karena ini firman Tuhan katakan, kita harus saling menegur dan saling mengingatkan dan saling mengajar. Ya, Tuhan tidak kata kita harus menghakimi, karena menghakimi itu adalah hak Tuhan. Ya, lain dengan hakim yang ada di dunia ini, saudara. Ya, memang hakim itu diangkat oleh pemerintah negara untuk mengadili orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, saudara. Dan hakim itu adalah sebagai wakil Allah di dunia ini. Tetapi saudara dan saya, siapa yang mengangkat saudara jadi hakim? Kok kita seenak-enaknya aja menghakimi orang, saudara? Ya, mulai saat ini jangan pernah menghakimi, saudara. Ya, kalau seorang hakim yang ada, itu juga prosesnya panjang untuk menjadi seorang hakim. Banyak waktu yang diluangkan untuk dia bisa menjadi seorang hakim yang adil, saudara. Ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang hakim yang bijaksana. Suatu ketika dia diperhadapkan ada suatu nenek-nenek tua yang sudah istilah tidak berdaya. Nenek ini kelaparan, ada di suatu desa. Lalu dia mencuri singkong di setiap perkebunan penduduk di sekitar itu, saudara. Dan penduduk itu merasa resah karena singkongnya sering dicuri orang. Selidik punya selidik, ternyata nenek inilah yang mencuri singkong mereka, saudara. Lalu nenek ini ditangkap oleh penduduk setempat,
dibawa ke polisi dan akhirnya sampai di pengadilan, saudara. Nah, pada saat dia di pengadilan, hakim menyatakan dia memang bersalah, saudara. Jelas dia bersalah. Secara hukum dia bersalah karena dia mencuri, saudara. Tapi hakim ini dilema. Kalau dia menghukum nenek ini, pasti nenek ini nggak akan tahan lama. Dia pasti akan mati, saudara. Ya. Tetapi namanya hakim, dia harus adil. Lalu hakim itu berkata, saudara, hakim punya kuasa di dalam ruang sidang. Apapun yang dia katakan itu harus dipenuhi, saudara. Lalu dia berkata, karena nenek ini terbukti dia sudah mencuri singkong punya penduduk, maka dia harus mengganti rugi. Dan nilai ganti rugi itu sebesar 1 juta rupiah, saudara. Dan hakim ini tahu bahwa nenek ini tidak punya uang. Kalau dia punya uang, dia tidak akan mencuri, kan, saudara. Dan kalau tidak, kurungan 6 bulan. Pasti nenek ini akan dikurung di penjara. Dan hakim itu tahu persis bahwa kalau nenek ini di penjara, dia pasti akan mati, saudara. Tapi hakim ini sungguh bijaksana, saudara. Dia hakim, dia berkuasa atas di ruang sidang itu. Dan sebagian besar penduduk itu hadir untuk menyaksikan pengadilan ini. Lalu dia katakan, saya akan putuskan bahwa nenek ini harus membayar denda sebesar 1 juta rupiah atau kurungan 6 bulan. Dan dia tambahkan, saudara, saya juga memberi hukuman denda kepada setiap penduduk yang hadir di sini karena lalai untuk memelihara nenek yang sudah tua dan membiarkan nenek ini kelaparan di wilayahnya. Maka setiap orang dikenakan denda 50.000 rupiah, saudara. Lalu dipotong palunya, tok, artinya keputusan hakim itu udah final, saudara. Lalu setelah uang dikumpulkan, ternyata uang itu terkumpul 2 juta rupiah, saudara. Lalu hakim ini memberikan 1 juta rupiah kepada nenek ini untuk mengganti denda itu. Dan dia berikan lagi 1 juta rupiah kepada nenek ini untuk bekal dia makan, saudara. Lihat, inilah hakim yang adil, saudara. Kita punya hakim di atas segala hakim, yaitu Yesus. Dia yang akan menghakimi kita pada akhir zaman ini, saudara. Ya, tapi orang yang percaya, kita akan menerima mahkota kehidupan. Orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita akan memperoleh mahkota. Kita tidak akan dihakimi, kita akan diberikan mahkota, saudara. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara. Yang berikut, bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, hindari pertengkaran atau keributan, saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 dikatakan, aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersama, sehati dan sepikir, saudara. Saudara, perpecahan itu sering sekali terjadi, bukan hanya di masyarakat, tapi di dalam lingkungan gereja, saudara. Karena apa, saudara? Karena ada orang-orang yang tidak pernah puas, saudara. Karena ada orang-orang yang selalu tidak pernah puas dengan apa yang mereka kerjakan. Amin. Maksudnya begini, saudara. Ada orang yang melayani di gereja, tapi dia punya motivasi tertentu, saudara. Ya. Sehingga kalau motivasi dia tidak tercapai di dalam gereja itu, mulailah, saudara, dia mencari-cari masalah, menjelek-jelekan satu orang dengan yang lain, bahkan dia menjelekkan gembalanya, saudara. Dan ini bukan terjadi saat ini, saudara. Pada masa zaman Rasul pun hal itu sudah terjadi. Makanya Paulus katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, saudara, jangan ada perpecahan. Ya. Sebetulnya, saudara, masalah-masalah yang ada timbul itu masalah hal-hal sepele, saudara. Ya, kalau kita hal kecil, kalau kita mau hilangkan, hilang, saudara. Tapi kalau kita mau besarkan, jadi besar, saudara. Tapi orang-orang yang punya motivasi tertentu, saudara, dia pastilah, saudara. Lihat, saudara, waktu yang akan menentukan, saudara, berapa lama dia siap untuk melayani di satu gereja, saudara. Kalau apa yang dia inginkan tidak tercapai, dia pasti akan pergi mencari gereja di mana dia bisa tercapai. Jadi pelayanan itu bukan karena kasih, dasarnya bukan karena kasih kepada Tuhan, tapi karena apa, saudara? Fulus, mamon, karena uang, saudara. Dan orang-orang seperti ini, saudara, ya, yang selalu bikin jadi troublemaker di dalam gereja, yang suka bikin perpecahan, saudara. Tapi orang-orang yang tulus melayani Tuhan dengan kasih, dia akan tetap tinggal di dalam gereja. Apapun yang terjadi, bagaimanapun juga, dia tetap ada di dalam gereja itu melayani Tuhan. Karena dia melayani bukan dengan motivasi untuk mendapat sesuatu dari gereja, tetapi dia melayani karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pada saat Yesus berkata kepada Petrus,
apakah engkau mengasihi aku, saudara? Lalu Petrus katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Lalu dia katakan lagi, apakah engkau mengasihi aku? Untuk kedua kalinya, dia katakan lagi, aku mengasihi engkau Yesus. Dan ketiga kalinya Yesus berkata, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Karena Yesus mau meyakinkan Petrus bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena dia sudah berkhianat kepada Tuhan. 3 kali dia berkhianat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Petrus menangis dan dia katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan Yesus katakan, layanilah aku. Jadi dasar dari segala pelayanan itu adalah kasih, saudara. Kasih. Ya. Oke, kita kembali kepada pembacaan di dalam Markus 11 ayat yang dalam Markus 11 ayat ke-23-24. Yang pertama itu kan adalah perkataan, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah iman, saudara. Yang ketiga adalah iman. Mari kita akan membahas soal iman, saudara. Menurut kitab Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa setiap firman yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi, walaupun dia belum melihat, dia belum mengalami apa-apa, tapi dia sudah percaya, itu adalah iman, saudara. Dan iman itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 dikatakan, oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Jadi iman itu adalah pemberian dari Allah, anugerah. Kita bisa mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena iman kita percaya kepada Yesus, saudara. Karena tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Ya. Jadi iman yang kita miliki, pengenalan kita akan Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Tapi saudara, firman Tuhan juga berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaanku. Melainkan dia yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku di surga, saudara. Artinya hanya orang-orang yang memiliki iman yang sejati, iman yang penuh dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat, iman yang mau hidup taat kepada Tuhan, iman yang mau berkorban, iman yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah yang iman yang sejati, saudara. Ya. Jadi Tuhan mau kita memiliki iman yang sejati. Ya, karena banyak orang, saudara, ya, berkata dia punya iman kepada Kristus, tetapi kelakuannya, saudara, lebih parah dari orang dunia, saudara. Lebih jahat dari setan, saudara. Ya. Banyak orang-orang Kristen yang mengaku dia beriman kepada Yesus, tetapi kelakuannya itu memalukan, saudara. Bahkan menjadi batu sandungan buat orang-orang lain. Hidupnya tidak dalam bimbingan Tuhan. Hidupnya mau sendiri, hidup seks bebas, narkoba, mabok-mabokan dan sebagainya, saudara. Clubbing dan sebagainya. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara, yang Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, saudara. Karena banyak orang yang dia katakan dia beriman kepada Kristus, tapi dia tidak sungguh-sungguh bertobat, saudara. Karena iman itu harus disertai dengan pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Dari buah-buahnya lah kita bisa melihat bahwa orang itu sungguh-sungguh bertobat atau tidak, saudara. Ya. Jadi dari buah-buahnya kita bisa melihat. Karena banyak orang yang berkata, aku beriman kepada Kristus. Dia pakai salib gede-gede, tapi kelakuannya memalukan, saudara. Kelakuannya lebih jahat dari setan, saudara. Ya, suatu ketika, saudara, ini hanya cerita, saudara, ya. Setan itu berjalan-jalan dan dia menghadap Tuhan. Dia katakan, Tuhan, saya minta pensiun, Tuhan, kata setan. Loh, Tuhannya kaget. Kenapa kamu minta pensiun? Bukannya kamu senang untuk menggoda manusia, untuk menjatuhkan manusia agar manusia menjadi jahat. Memang pada awalnya seperti itu, Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang manusia lebih jahat dari saya. Jadi saya minta pensiun. Ini hanya joking, saudara, ya, hanya joke aja. Oke. Ada seorang murid, saudara. Ada seorang murid. Dia bertanya kepada gurunya, guru, jalan mana menuju sukses? Lalu guru itu menunjuk arah situ, saudara. Lalu anak ini pergi ke arah itu. Dalam pertengah jalan dia mendapati ada sebuah tembok besar yang menghalang. Lalu dia kembali lagi kepada guru. Guru, jalan mana yang menuju sukses? Untuk kedua kali ya guru ini menunjuk ke jalan yang sama. Dan anak ini pergi lagi ke situ, saudara. Ternyata ada tembok lagi yang besar yang menghalangi dia. Lalu dia kembali kepada gurunya. Dia tanya untuk ketiga kalinya, guru, jalan mana menuju sukses? Guru tetap sama, dia menunjuk ke jalan itu. Lalu anak ini berkata, guru,
Di situ ada tembok yang menghalangi jalan saya, nggak mungkin saya bisa ke sana. Guru ini berkata, anakku, tinggal selangkah lagi engkau akan meraih sukses itu, saudara. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup ini adalah perjuangan, saudara ya. Pasti kita akan mengalami badai kehidupan ini, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru, kan ada lagunya seperti itu, saudara ya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan itu selalu rata, tapi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai kita, saudara. Ya. Apapun hambatan kita, apapun halangan kita, apapun badai kehidupan yang kita hadapi saat ini, saudara. Tinggal selangkah lagi kita melangkah. Jangan kita pernah berhenti atau berbalik. Kita harus terus jalan, saudara. Lewati badai itu, saudara. Dan kita percaya dengan hati yang tidak bimbang. Kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang besar yang selalu menyertai kita. Karena firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepada Dia, saudara, tidak akan pernah dipermalukan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita, saudara. Dan pada saat kita dicobai, ini kata kuncinya, saudara. Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara. Jadi jangan pernah saudara ragu. Jangan saudara pernah memiliki hati yang bimbang akan pertolongan Tuhan. Walaupun ada badai yang besar. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Karena Daud tahu, di balik lembah yang kelam ada suatu titik sinar yang terang. Itu sinar kehidupan. Karena di balik masalah-masalah yang kita hadapi, pasti ada kebaikan Tuhan di situ, saudara. Karena Tuhan kadang-kadang seringkali mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Agar iman kita bisa bertumbuh lebih dewasa lagi dalam Tuhan, saudara. Ya. Dan yang terakhir, saudara. Yang keempat adalah percaya. Itu ada di dalam ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan apa, saudara? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, saudara. Daud memiliki hati yang percaya. Maka Tuhan berkenan atas hidup Daud, saudara. Dia percaya bahwa segala sesuatunya yang ada di dunia ini itu datangnya dari Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat pertama dia katakan apa? Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia tahu segala kebutuhan dia apapun juga. Itu datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi percaya itu adalah sikap hati kita. Tapi Alkitab katakan di dalam Yakobus 2 ayat 19. Percaya saja tidak cukup, saudara. Percaya saja tidak cukup. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu benar. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar, saudara. Saudara, yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita percaya. Tapi kita percaya dengan segenap hati kita. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam hati kita. Secara penuh, full heart, kita percaya dengan segenap hati kita, segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita. Jangan ada logika lagi, saudara. Ya. Orang dunia, dia percaya kalau dia melihat terlebih dahulu. Orang dunia selalu minta bukti. Dia melihat dulu baru percaya. Tapi kita orang yang beriman, saudara. Kita percaya dulu. Maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak melihat, tapi kita percaya dulu. Maka semua akan terjadi. Apa yang kita imani, apa yang kita doakan, itu akan terjadi. Itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Roma 10 ayat 11 mengatakan, barang siapa percaya kepada Dia, tidak akan pernah dipermalukan, saudara. Setan dan orang-orang bebal, dia percaya bahwa ada Allah yang esa, tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang percaya. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, percayalah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Maka Ia akan bertindak. Saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita ya, saudara. Ada seorang anak kecil, perempuan, kira-kira umur 10 tahun, dia tinggal di sebuah apartemen di lantai 4. Saudara. Pada saat itu orang tuanya sedang pergi dan pada saat itu juga terjadi kebakaran yang besar di lantai 4, saudara. Dan pemadam kebakaran datang, dia membentangkan jaring dan orang-orang berteriak, suruh lompat. Ayo lompat anakku, lompat. Gak apa-apa, aman, saudara. Orang-orang yang tidak buta, dia melihat bahwa di bawah itu ada jaring. Dia tampak pikir panjang, dia melompat. Tapi anak ini buta, saudara. Dia tidak melihat apa-apa, saudara. Dia ragu-ragu, saudara. Lompat gak ya? Benar gak ya kata orang itu di bawah ada jaring, ya kan? Dia ada keraguan dalam hatinya, saudara. Dan dia merasakan api itu semakin panas, semakin mendekat, saudara. Pada saat detik-detik terakhir, dia mendengarkan ada satu suara berkata,
anakku lompatlah, aku ada di sini. Lalu tanpa pikir panjang lalu, dia langsung melompat. Saudara. Dan akhirnya dia selamat. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak ini melompat mendengar suara itu? Karena suara itu adalah, dia percaya. Dia mengenal suara itu dan dia percaya bahwa suara itu tidak akan pernah mencelakakan dia. Karena suara itu adalah suara bapaknya, saudara. Maka anak ini, walaupun dia buta, dia melompat. Ya. Jadi dia percaya tanpa melihat, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Apapun menjadi pergumulan saudara saat ini, saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Baik dalam hal keluarga, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha, dalam sakit penyakit, saudara. Seakan-akan sudah ada jalan buntu. Dan saudara seakan-akan buta, tidak tahu harus bagaimana. Tapi saudara ingat. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Masih ada harapan, saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, saudara. Selama masih ada Yesus, masih ada harapan. Karena Yesus berkata, aku akan memberikan suatu penghidupan yang jauh lebih baik dari apa yang engkau harapkan. Karena apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah engkau dengar dengan telingamu, bahkan apa yang tidak pernah engkau pikirkan yang ada di dalam pikiranmu, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia, saudara. Jangan saudara berputus asa, jangan saudara lemah, saudara. Saudara harus terus berjalan, jangan pernah berhenti. Karena hidup ini adalah satu perjuangan, saudara. Kita akan selesai sampai pada saatnya Tuhan panggil kita. Itu adalah akhir dari hidup ini, saudara. Tetapi selama kita masih hidup, masalah itu tidak akan pernah terlepas daripada kita. Tapi jangan menciptakan masalah, saudara ya. Karena masalahnya sudah banyak, jangan ditambah-tambah lagi masalah baru, saudara. Ya. Nah, yang Tuhan mau bagaimana kita melalui masalah itu. Kita tidak bisa lari dari masalah, tetapi Tuhan mau kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Roma 8 ayat 28 dikatakan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Mulai saat ini, saudara, kita punya Tuhan yang besar. Amin, saudara. Jangan pernah menyerah ya saudara. Jangan pernah bimbang. Kalau saudara terus dengan bimbang, apapun yang saudara gumulkan, apapun yang saudara doakan. Firman Tuhan katakan saudara tidak akan memperoleh apa-apa. Tuhan. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 7. Saudara tidak akan pernah menerima apa. Ya. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiran saudara. Percayalah penuh padanya saudara. Serahkanlah hidup saudara kepadanya dan percayalah kepada Dia. Saudara. Maka Ia akan bertindak saudara. Mari saudara, kita bangkit diri, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, gitu ya. Saya rasa saudara tahu lagu ini ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
percaya. Musik main dengan lembut. Saudara, kalau saat ini saudara sedang diperhadapkan oleh suatu yang seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar lagi. Seakan-akan ada tembok besar yang menghalangi hidup saudara. Kalau saat ini saudara sedang bergumul, apapun masalah saudara, berapa besar pun masalah saudara, kita punya Allah yang jauh lebih besar dari masalah kita, saudara. Tuhan mau saudara berserahkan segala hidup saudara kepada Tuhan. Dan percayalah kepada Dia dengan hati yang tidak bimbang, saudara. Maka Ia akan bertindak, saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiran saudara, saudara. Serahkanlah segala apa yang menjadi beban saudara kepada Tuhan. Percayalah, saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, saudara. Itu janji Tuhan, saudara. Dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bukankah kita ini adalah kekasih-kekasih Allah, saudara? Tuhan sangat peduli dengan masalah saudara. Tuhan sangat peduli dengan pergumulan saudara. Tuhan sangat peduli dengan beban hidup saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, saudara. Baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah ekonomi saudara, baik itu masalah sakit penyakit. Setiap masalah yang ada dalam diri saudara, percayakan semua itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, jangan memakai kekuatan saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak. Tugas kita memiliki iman percaya dengan hati yang tidak bimbang. Maka Tuhan akan bertindak, saudara. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi beban masalah anak-anak Tuhan di tempat ini, kami percaya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam masalah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah masalah mereka. Sehingga masalah-masalah mereka, pencobaan-pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan mereka. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara Tuhan. Tetapi Roh Allah, Roh Kudus yang ada di setiap hati kita masing-masing, Dia yang akan terus berkarya dalam hidup saudara. Dia terus akan menolong setiap kesulitan saudara. Dia yang akan mengingatkan saudara. Dan Dia juga akan menguatkan saudara untuk memiliki hati yang tidak bimbang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Sebelum ibadah selesai, kita akan berdoa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya ingin menyapa jemaat yang berlibur ke Pulau Bali. Saya ucapkan selamat berlibur untuk keluarga besar Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati, selamat berlibur di Pulau Bali yang indah ini. Baik, kita akan satukan hati dalam doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaanmu Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Pastor Yanke Tirta yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan Yesus, ataupun juga menegur bila kami bersalah. Kami percaya Tuhan Yesus, firman itu akan bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dalam kehidupan anak-anak-Mu, memberi kekuatan Tuhan Yesus kepada kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak pernah sendiri, karena kami mempunyai Allah Bapa yang baik, yang sangat baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta senior kami, Pendeta Gilbert Lemoindong Tuhan Yesus, beserta ibu dan anak-anaknya Tuhan Yesus, dimanapun beliau melayani saat ini, kami percaya Tuhan Yesus, Kau menyertai Tuhan Yesus setiap pelayanannya, baik itu pelayanan lewat media cetak Tuhan Yesus, ataupun juga elektronik, YouTube, Instagram, ataupun juga pelayanan lewat Kamu Hebat Tuhan Yesus. Kami percaya lewat pelayanan yang beliau lakukan Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus, agar mereka juga dapat mengenal kasih setiamu di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk gembala kami, Pastor Yanke Tirta dan juga Ibu Gembala Pastor Yanti Tirta. Tuhan Yesus, kami percaya Kau juga akan memberkati gereja Glow Bali ini lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kau akan pakai gereja Glow ini Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi terang di Pulau Bali ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan juga untuk keluarga besarnya Tuhan Yesus, untuk usahanya. Kau memberkati keluarga Bapak Ibu Gembala Tuhan Yesus, dan Kau memberkati semua usaha Tuhan. Apa yang diperbuat selalu berhasil. Berikan selalu kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus di dalam mengembalakan kami Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, dari orang-orang yang berniat jahat. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau juga akan selalu memberikan kesehatan kepada Bapa dan Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus, Indonesia tercinta ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu memberkati bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga staf pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, di kota-kota, di desa-desa dan pelosok-pelosok. Kami percaya Tuhan, Kau akan memakai anak-anak-Mu Tuhan Yesus di pemerintahan ini untuk menjadikan garam dan terang dunia. Tuhan Yesus, apapun yang sedang dialami bangsa ini, baik itu ekonomi, politik, ketahanan, pertahanan, Tuhan Yesus, juga bencana alam, kami percaya Engkau pegang kendali atas semua itu Tuhan Yesus. Juga untuk sakit penyakit, virus-virus Tuhan, Kau pegang kendali Tuhan Yesus. Kau menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami akan terluput dari hal-hal yang jahat Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau beri kekuatan pada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk Pulau Bali ini Tuhan. Pulau di mana tempat kami tinggal, tempat kami sekolah, tempat kami bekerja Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau juga akan memberkati Pulau Bali ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan di setiap bidang Tuhan Yesus. Kami percaya Kau akan pulihkan Pulau Bali. Kau pakai Pulau Bali Tuhan. Kau pakai gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu di pulau ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjangkau jiwa-jiwa melalui anak-anak-Mu. Mereka yang belum mengenal Yesus diselamatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan kesejahteraan Pulau Bali ini, keamanan Pulau Bali ini di dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap anak-Mu Tuhan Yesus yang melayani-Mu, dan juga jemaat-jemaat-Mu yang hadir. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami percaya Kau akan selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami serahkan hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Hari ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib, dengan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman itu boleh tertanam di hati setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan bertumbuh lebat Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami juga akan berpisah Tuhan satu dengan yang lainnya Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Tuhan akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Sehingga pada minggu depan mereka boleh hadir kembali di tempat ini. Kami bersama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Lindungi mereka, jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga Tuhan. Karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan itu. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara.
Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.